Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Nurfadina. Saya mahasiswa 1 SD dari UPBJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum IPA kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat atau bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan yang dapat merusak ekosistem kesehatan manusia dan kualitas hidup. Pencemaran ini dapat terjadi di berbagai media seperti udara, air, dan tanah, dan dapat disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alami. Apa saja yang dapat mempengaruhi lingkungan? Pencemaran lingkungan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun faktor alami. Salah satunya yaitu penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem seperti deterjen. Dalam praktikum kali ini, kita akan menunjukkan satu bentuk pencemaran perairan yang dapat diakibatkan oleh produk industri yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu deterjen bubuk. Deterjen dalam kadar tertentu dapat mengganggu kehidupan organisme. Percobaan pertama, kita menggunakan pengaruh deterjen pada tumbuhan akar bawang merah. Pada percobaan pertama, saya menyediakan tempat untuk larutan deterjen dengan beberapa konsentrasi. Ada 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,10% dan kontrol. Lalu saya memasukkan air sebanyak 500 ml pada wadah kontrol. Setelah itu, saya menyediakan air keran sebanyak 1000 ml dengan serbuk deterjen sebanyak 1 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam air yang berisi 1000 ml, aduk sampai merata. Tuang larutan serbuk deterjen ke dalam wadah yang berukuran 500 ml. Lalu letakkan pada wadah dengan konsentrasi 100%. Tambahkan air keran lagi sebanyak 500 ml ke dalam wadah yang berukuran 1000 ml. Aduk hingga merata, lalu dituang kembali ke dalam wadah yang berukuran 500 ml. Letakkan pada wadah yang berkonsentrasi 50%. Tambahkan kembali air, lakukan hal yang sama pada setiap konsentrasi 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Sebelum kita memasukkan ke dalam wadah yang lebih kecil, kita kupas dahulu kulit bagian luar bawang merah dan kupas juga bagian akar primordial yang berwarna kecoklatan dari bawang merah tersebut. Hati-hati agar lingkaran primordial tersebut tetap tersisa untuk pertumbuhan akar. Letakkan bawang merah dengan posisi serat akar primordial terletak di bawah hingga menyentuh larutan deterjen. Letakkan pula bawang merah dengan posisi yang sama, amati pertumbuhan akarnya setiap 24 jam sekali. Bila larutan dalam wadah tampak berkurang, tambahkan lagi hingga tercukupi. Pengamatan ini dilakukan hingga 72 jam. Pada pengamatan hari pertama, bawang merah belum ada pertumbuhan akar yang terjadi di wadah konsentrasi kontrol maupun konsentrasi lainnya. Pada pengamatan hari kedua, sudah muncul akar di wadah konsentrasi kontrol. Akar diukur sepanjang 3 cm. Akan tetapi pada wadah konsentrasi lainnya tidak terdapat pertumbuhan akar. Pada pengamatan hari ketiga, setelah 72 jam, akar pada wadah konsentrasi kontrol sudah mulai panjang. Ketika diukur, akar mencapai 5 cm. Akan tetapi untuk konsentrasi lainnya tidak ada pertumbuhan akar. Berikut ini adalah tabel pengamatan setelah 72 jam atau setelah 3 hari. Kemudian pada percobaan kedua,
dengan pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau. Larutan yang digunakan, cara membuatnya sama seperti pada percobaan pertama. Masukkan kacang hijau pada setiap wadah konsentrasi termasuk kontrol. Buanglah kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang dilakukan pada percobaan ini. Kacang hijau pada rendaman tersebut didiamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, pindahkan biji kacang hijau ke dalam gelas yang telah diisi dengan kapas. Isilah gelas yang telah diisi dengan kacang hijau tersebut dengan air larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. Pengamatan ini dilakukan setelah 24 jam dan 48 jam. Sebelumnya, gelas ditutup dengan kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Pada pengamatan setelah 24 jam, terdapat perkecambahan pada wadah kontrol. Konsentrasi 3,10%, 6,25%, dan 12,5%. Berikut ini adalah tabel pengamatan setelah 24 jam. Pada pengamatan setelah 48 jam, perkecambahan mulai panjang. Perkecambahan terjadi pada wadah kontrol dan konsentrasi 3,10%, 6,25%, dan 12,5%. Perkecambahan yang paling panjang terdapat pada wadah kontrol. Pada setiap melakukan pengamatan, kertas timah yang terpasang pada wadah tersebut dibuka sebelumnya, dan setelah melakukan pengamatan, kami tutup kembali dengan kertas timah tersebut. Ini adalah tabel pengamatan setelah 48 jam. Demikian pengamatan saya mengenai praktikum IPA kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.